Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali guys di channel Trader Efek. Oke, kali ini kita akan sharing tentang bagaimana cara kita setting Fibonacci untuk standar deviasi. Jadi kita langsung aja, nggak usah bertele-tele, dan nanti kita akan coba share juga bagaimana cara penggunaannya. Oke, nah yang pertama begini teman-teman, langsung aja dibuka Vibonya. Nah, ini kita punya Vibo seperti ini. Nah, saya punya settingan sudah saya save itu di standar deviasi. Nah, oke, gini. Di standar deviasi. Oke, gini. Ini guys, ini adalah settingan Vibo saya. Jadi di sini saya mempunyai zona yaitu di minus 2 sampai minus 2,5 dan minus 4 sampai minus mana nih, ini ya, oke gini aja, oke sebentar ya. Oke ini ya, jadi di minus 2 sampai minus 2,5 ini aja yang sering saya pakai, udah nggak ada lain. Oke, minus 2 sampai minus 2,5, minus 4, minus 4,5. Udah ini ya. Terus cara settingnya gimana? Ya udah ini kita buka ini lalu ke pengaturan ya kan. Pengaturan mana pengaturan? Kita ke pengaturan ini. Terus ya ini udah kita centang. Ini kita ini aja. Yang lain saya kosongin, saya ini centang ini. Udah kita ketik aja minus 2, minus 2,5, minus 4, minus 4,5, sudah. Udah gitu aja. Ada. Ini settingannya gini ya. Ini yang saya pakai. Kalau nanti ada yang 3, atau berapa ya, 1,6 itu saya enggak ini. Yang saya sering pakai ya cuman ini. Minus 2, minus 4. Tambahannya ada apa namanya? Poin 5-nya gitu. Ya, itu aja gampang kan. Jadi ini ya udah nggak ada lagi settingan lainnya. Selainnya standar, cuman saya ganti ini aja. Oke. Terus bagaimana cara menggunakannya? Nah, ini yang cara menggunakannya ini teman-teman harus paham apa itu order block, apa itu supply demand. Jadi di sini ini di standar deviasi ini kita nariknya itu di order block ya, di order block. Nah, cuman kita harus paham apa sih order block yang ada di sini ini, yang apa namanya, ICT maksud. Karena nanti setiap konsep itu bisa beda. Jadi smart money konsep ICT itu mungkin pemahaman order blocknya itu bisa beda. Saya langsung kasih contoh aja di chart ya kan. Oke. Nah, di dalam chart ya kan yang ada di sini ini, kalau kita secara smart money konsep gimana ini order blocknya kalau di bawah ini? Mungkin mulai dari sini. Ini order block. Oke, ini kita punya order block di sini. Oke. Nah, terus lagi ini kita juga ada order block di sini. Oke. Nah, terus di sini. Oke. Nah, ini juga order block. Nah, permasalahannya mana yang benar-benar order block, mana yang bukan order block. Secara ini ya, kalau smart money concept jelas ini semua order block. Kenapa? Dalam smart money concept itu adalah kalau trennya bullish berarti jelas candle bearish yang dimatikan oleh candle bullish itu adalah order block, ya kan? Itu adalah order block. Nah, tapi dalam konsep kita akan menarik standar deviasi ini beda. Jadi ini yang perlu dipahami, dan yang saya pakai sebagai order block adalah ya yang ini, yang standar deviasi ini. Bagaimana caranya? Kita harus tandai dulu order block yang terbentuk ini mengambil liquidity enggak. Nah, kalau yang ini ngambil liquidity ini di sini. Di sebelah kirinya itu ada support.
yang di take kemudian naik, dan candle terakhir merah ini sudah dimakan habis oleh candle ini. Kok bukan yang kecil ini? Oh bukan. Kenapa? Karena candle yang paling rendah yang ngambil low ini adalah candle merah yang ini. Maka bukan yang ini order blocknya. Order blocknya adalah yang ini. Oke, ini yang ini. Nah, terus kemudian yang ini apakah order block? Kalau kita memakai standar deviasi ya kan, ini bukan, ini adalah demand biasa ya. Jadi bukan order block. Yang saya maksud order block adalah ini. Kenapa ini nggak disebut sebagai order block? Karena di sebelah kirinya itu nggak ada support atau liquidity yang diambil. Jadi di sini yang saya katakan adalah order block yang mau kita pakai adalah order block yang terbentuk setelah pengambilan liquidity. Oke. Jadi ini adalah OP atau dalam apa namanya ICT disebut CSD, Chain State Delivery. Jadi ya, kalau ada yang nanya CSD itu apa Mas? CSD itu apa Bang? Ya kan? CSD itu apa Pak? Ya ini. CSD itu adalah order block, ya kan? Order block yang terbentuk setelah pengambilan liquidity. Jadi ini, kalau dia uh, terbentuk seperti ini bukan. Jadi ya oke, ini kita misalkan ini kita anggap sebagai ini adalah CISD, maka ini kita anggap sebagai order block biasa ya. Gitu. Ini adalah order block biasa. Nah, terus yang ini bagaimana? Yang ini kita lihat apakah di sebelah kirinya ada apa namanya? Ada liquidity. Nah, kita punya ini di sini. Oke. Nah, berarti ini adalah CISD. Oke, gitu. Terus kita markingnya gimana? Oh, ini sampai bawah sini. Nah, ini. Terus candle merahnya yang mana? Apakah satu ini atau sampai sini atau sampai sini? Kan ini ada 3 candle merah. Nah, lihat ketika ini rahasia ya. Ini rahasia. Jadi buat teman-teman yang nonton video sampai ke menit 7 ini rahasia. Jadi bagi teman-teman yang nontonnya separuh-separuh mungkin nggak akan dapat info ini. Jadi selamat buat teman-teman yang nonton sampai sini. Jadi gini, kalau kita nandai ada konsekutif candle kayak gini ya, maksud saya itu ada candle yang berurutan merah-merah, hijau-hijau kayak gini, terus kemudian dimatikan candle. Nah, lihat ketika candle merah ini turun dan close, kemudian terbentuk atau lahir candle hijau ini, kan ini belum ini kan, belum makan candle merah ini kan. Terus kemudian lahir candle ini pun belum ini. Lalu kemudian makan candle ini, ya kan, makan candle ini. Oke, close-nya di mana candle ini? Close-nya itu di sini, di atas ini. Dengan lahirnya candle ini, semua ini, maka yang dimakan oleh gerakan naik ini memana? 1, 2, 3. Jadi semua ini adalah CSD. Ini adalah order blocknya. Oke, paham ya? Jadi kalau misalkan ini tadi close-nya di sini aja, berarti ya sampai ini aja, merah ini aja. Ini nggak kemakan, berarti CSD-nya itu hanya sampai merah ini. Kalau misalkan candle merah ini close-nya di sini, di atasnya open candle merah yang ini, tapi di bawahnya ini, berarti ya hanya satu candle ini. Oke, ini rahasia. Oke, jadi ini ini CSD-nya. Makanya lihat di sini sangat powerful. Di sini kita punya CSD dan di sini kita punya fair value gap, nah kan? Oke, ini dia. Nah, lo kan, gitu guys. Nah, sekarang bagaimana cara kita narik apa namanya Vibo tadi? Ya kita tariknya gini. Nah, itu misalkan yang ini ya, yang ini. Berarti kita dari low sini klik kayak gini, tarik ke open candlenya sini. Nah, gini. Jadi ketika kita mendapati CSD di sini kemudian naik, kemudian turun masuk ke CSD, kan di sini kita buy nih. Maka kita buy di sini, SL di bawahnya sini, ya kan? TP pertama di di minus 2 ini,
atau sampai minus 5, 2,5. Nah, terus TP keduanya, ya kan? TP keduanya SL di sini, ini TP keduanya di minus 4. Begini. Nah, gitu. Ini cara cara makainya. Oke. Nah, makanya ini juga sering kita gunakan sebagai oh ini nanti gerakan harga ini kira-kira sampai mana. Oh, nah ini. Dan biasanya ini rahasia lagi buat teman-teman yang nonton sampai menit 10 ini. Ya, selamat. Saya akan kasih tahu info lagi. Apa infonya? Di sini ketika harga sudah memasuki arah minus 2 sampai minus 2,5, di sini adalah biasanya akan terjadi pullback. Ya, di sini akan terjadi pullback, hanya pullback. Ketika nanti pullback ini sudah nyentuh PDA di sini dan nggak mampu menembus, maka dia akan lanjut ke minus 4 gitu. Nah, setelah sampai minus 4 ini baru kita akan mencari yang terbentuk baru, apa itu CSD yang baru. Karena aja bisa dia lanjut lagi atau dia balik lagi turun atau reversal. Nah, gitu. Terus sebentar. Nah, terus misal kayak gini ini kan kita nggak tahu ini arahnya mau kemana gitu, misal ini nggak ada pola apa-apa yang terbentuk. Nah, kita ya hanya bisa menarik ini aja. Jadi kita masih punya ini di sini, kita punya CSD di sini kan. Nah, ini berarti ini sebenarnya kalau berdasarkan ini masih punya target. Harusnya dia masuk ke sini kan, ke ini. Nanti yang harusnya nanti baru di sinilah akan apa namanya pullback atau retracement dimulai dari sini. Nih, di minus 2. Paham ya maksud saya? Jadi buat teman-teman semua, jadi goal mungkin bisa sampai ke sini nantinya. Ya, 2.900-an sampai 2.900 sekian. Ini targetan berdasarkan CSD yang ada di sini. Lah, kalau di sini nanti ya mungkin kalau dia nanti sideways di sini masuk ke sini, bisa jadi ini nanti adalah akumulasi yang dibuat untuk ngejebol ini, untuk naik lebih jauh. Atau nanti kan di sini ini membuat benteng pertahanan. Jadi nanti dia naik ke sini, terus kemudian dia retracement. Nah, di sini akan dijadikan sebuah pijakan untuk lanjut naik. Atau nanti kalau misalnya dijebol ya akan reversal seperti itu. Nah, cuman pandangan kita seperti itu. Nah, kalau kita ngelihat chart seperti ini kan nggak mungkin kan kita berpikir, oh ini kita sell. Ya, belum ada gitu tanda-tanda untuk sell. Makanya yang bagus ya peluangnya kita akan mencari peluang buy position ya kan, gitu. Kalau kita mau nge-sell, nah di mana, apa alasannya? Secara standar deviasi juga belum ngesentuh minus 2 ya kan. Oke, secara candle ya juga masih seperti ini belum ada. Ini memang ini sudah take liquidity ya di sini. Di sini sudah take liquidity, terus ya ini ada sih CSD. Ini apa nih? H4 di H4. Oke, kayak gini. Bisa nih mungkin. Ya untuk scalping oke lah mungkin ya. Di sini ya target di mana? Ya target ya maksimal dulu ke sini, ke low-nya ini. Saya anggap ini adalah CRT. Ya mungkin dari sini akan turun ke bawah ini, apa ke sini baru mungkin naik lagi bisa. Mungkin ya. Nah, nanti tergantung kondisi di time frame kecilnya gimana sih apa nama skenario yang dia buat. Atau mungkin ini nanti akan di break lagi ke atas, ya nggak tahu. Cuman untuk melihat kalau kita melihat kondisinya seperti ini, ya mungkin dia akan turun dulu ke sini baru kemudian naik, bisa jadi ya. Oke, seperti itu, semoga bisa dipahami. Nanti kalau misalkan ada yang kurang paham bisa kita bahas di kolom komen. Oke,
Saya rasa cukup. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.